Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah pengelolaan instalasi komputer yang beranggotakan saya, Heriawan, dengan NIM 22044111455. Oke, selanjutnya saya dengan nama Nirwan Fadli dengan NIM 22044111445. Oke, berikutnya ada saya Muhammad Rifki Kurniawan dengan NIM 22044111481. Saya Dewi Lucianawati Eka Kusnadi dengan NIM 22044111460. Dan saya Milda dengan NIM 22044111470. Saya Dia Andriani dengan NIM 22044111483. Saya Dea Amalia dengan NIM 22044111482. Saya Ulfia dengan NIM 22044111464. Di sini kami akan memperlihatkan video tutorial instalasi pada komputer. Nah, jadi lebih lengkapnya di video ini kami akan memperlihatkan dari awal tutorial step by step menginstal Windows 10 pada laptop atau komputer. Nah, jadi hal pertama yang penting kalian lakukan sebelum melakukan penginstalan itu, kalian harus mengamankan dulu data-data kalian. Karena dalam proses penginstalan, data yang berada di partisi sistem atau partisi C itu semuanya ini akan terhapus dan digantikan dengan file Windows yang baru. Jadi, file-file yang kalian harus amankan itu hanya di partisi C saja. Contohnya itu yang ada pada di atas ini seperti desktop. Ini tidak usah, seperti dokumen, download, musik, picture, dan video. Nah, jadi data-data yang berada di folder ini kalian amankan semua ke salah satu partisi antara entah itu F atau G. Karena partisi F dengan G ini tidak akan terhapus datanya saat melakukan proses instalasi. Jadi caranya kalian tinggal mengcopy saja semua filenya ini, ke dalam ke partisi F atau ini. Kalian membuat folder baru, misalnya kalian menamakan dengan folder backup. Nah, dan terus kalian pastikan di sini. Lakukan hal seperti tadi berulang sama di download, musik, picture, video. Kemudian alat-alat yang diperlukan dalam proses instalasi Windows itu pertama yang kalian perlukan itu harus ada flash disk. Nah, di sini flash disk yang kalian gunakan harus minimal 8 GB karena file-file Windows ukurannya sekarang antara 6 GB sampai ke 7 GB. Kemudian hal kedua yang kalian perlukan yaitu ISO Windows. Buka aplikasi Chrome atau sejenisnya, kemudian kalian mengetikkan pada browser download ISO file Windows 10. Karena di sini kita akan menginstal Windows 10. Nah, selanjutnya di sini kalian pilih situs yang paling pertama yaitu Microsoft, dari situs resmi Microsoftnya itu sendiri. Jadi di sini kita tidak akan langsung mendownload ISO atau file Windowsnya, namun kita terlebih dahulu harus mendownload aplikasi untuk mendownload ISO-nya tersebut. Nah, setelah selesai kalian download, kita buka program tersebut.
kita tunggu sebentar sampai muncul info-info yang diperlukan. Setelah muncul lisensi dari Microsoft sendiri, kalian pilih accept, kemudian kalian menunggu lagi. Nah, saat muncul opsi seperti ini untuk grab this PC now atau grab installation media USB flash drive, kita pilih opsi yang kedua ini karena tujuan kita di sini ingin menginstal ulang yang menggunakan flash disk, jadi kita harus mendownload ISO filenya. Kemudian kita pilih next. Di sini kalian bisa memilih bahasa edisi Windows yang kalian inginkan dan arsitektur, apakah itu 32 bit atau 64 bit. Kalian bisa, jika kalian ingin mengeditnya, kalian dapat menghilangkan centang di sini dan kalian dapat memilihnya. Namun saya akan memilih opsi defaultnya saja yang sangat sesuai dengan komputer saya pada saat ini. Kemudian pilih next. Kemudian pada menu opsi ini, di sini ada dua pilihan. Pertama ada USB flash drive dan ISO file. Di sini jika kalian memilih opsi yang pertama yaitu USB flash drive, itu kalian memerlukan flash disk yang langsung tercolok pada laptop atau komputer kalian. Jadi ISO-nya langsung siap dipakai, flash disknya langsung siap dipakai. Namun yang akan kita gunakan di sini adalah ISO file atau file ISO mentahnya. Karena jika kita memilih opsi yang pertama, di sini file yang diperlukan untuk di-download itu lebih banyak ketimbang ISO file ini. Nah, kemudian setelah memilih opsi yang kedua, kita pilih next. Kemudian kita taruh letak kita ingin menaruh dokumen yang ingin kita download. Setelah kalian pilih save, kita tunggu lagi. Nah, sampai muncul seperti ini. Kita tunggu saja sampai proses installnya selesai. Di sini saya tidak akan menunggu prosesnya sampai selesai karena ISO file Windows 10 saya telah miliki. Di sini saya akan keluar saja karena saya telah memiliki ISO file Windows yang 10 ini, yang size-nya itu ada 4,7 GB. Nah, langkah selanjutnya ialah itu membuat bootable Windows. Nah, di sini yang dalam membuat bootable Windows, kalian memerlukan aplikasi yang bernama Rufus. Ini aplikasi yang bernama Rufus. Nah, sebenarnya apa sih ini Rufus? Di Rufus ini adalah aplikasi untuk membuat bootable. Sebenarnya masih banyak aplikasi lain, namun yang paling sering digunakan adalah aplikasi Rufus. Nah, kalian harus memiliki aplikasi ini dulu. Kalian bisa mendownloadnya kalian dengan mengetikkan download Rufus. Kemudian kalian masuk pada situs resmi Rufusnya itu sendiri. Kemudian kalian mengklik pada ini. Secara otomatis dia akan mengunduhnya. Karena saya sudah memiliki aplikasinya, saya tidak akan mengunduhnya lagi. Nah, setelah kalian unduh, kalian install. Nah, setelah kalian install, kalian buka aplikasinya. Nah, pada tampilan ini ya, jadi di sini kalian harus terlebih dahulu colokkan flash disk tadi itu pada komputer atau laptop kalian. Nah, di sini ya, flash disknya device ini berarti flash disknya itu yang terdeteksi. Di sini saya menggunakan 32 GB. Nah, selanjutnya di sini adalah kalian pilih pada menu select, kalian pilih ISO Windows yang telah kalian download tadi. Nah, saya akan memasukkannya yang ISO file Windows yang saya punyai. Ini dia. Terus klik open.
Nah, terus pada ini kita jangan ubah atau standar Windows installation. Nah, kemudian pada opsi GPT dan MBR ini nanya kalian harus mengetahui hard disk laptop atau komputer yang kalian ingin install itu berjenis apa, apakah GPT atau MBR. Yang cara melihatnya ialah pertama kalian bisa menekan kombinasi Windows plus X atau mengklik kanan pada logo Windows di bawah sini, kemudian pilih disk management. Nah, setelah masuk pada disk management, kalian pilih hard disk yang ingin hard disk atau drive mana yang kalian akan install. Nah, di sini contohnya saya menggunakan SSD di sini. Ini local disk C saya. Pada disk 0 ini kalian klik kanan, langsung klik properties. Nah, di sini pada volumes kalian bisa lihat pada partition style di sini bertipe GPT. Jadi hard disk atau SSD yang saya gunakan dia itu berjenis GPT. Dan kalau menggunakan MBR juga di sini akan tertulis MBR. Nah, selanjutnya kita lanjut. Kemudian untuk volume label kita ada usah ubah saja. Setelah sama ini kita tinggal mengklik start dan otomatis flash disk akan terhapus dan diisikan dengan file Windows yang telah kita download sebelumnya. Step selanjutnya ialah men-setting BIOS. Tahap pertama, kalian colokkan terlebih dahulu flash disk yang telah kalian rufus tadi di laptop yang mau diinstal. Lalu kalian nyalakan dengan menekan tombol power. Setelah layar menyala, kalian pencet F2 untuk masuk ke menu BIOS. Untuk masuk pada menu BIOS, setiap laptop atau komputer itu berbeda-beda caranya. Ada yang menekan tombol F2, F1, F4, F11, maupun ada yang Del. Kalian tinggal menyesuaikan saja. Nah, setelah kalian masuk pada menu BIOS, kalian masuk pada menu opsi menu boot. Namun pada motherboard yang saya gunakan ini dia letaknya di pada menu BIOS. Kemudian pada boot option priorities kita memprioritaskan nomor 1 adalah flash disk yang kita colokkan tadi yang telah kita bootable sebelumnya. Di sini kalian tinggal mengklik 2 kali lalu mengganti dengan flash disk yang kalian colokkan. Ini. Nah, setelah dia telah menjadi prioritas yang nomor 1, kalian tinggal ke menu save dan exit lalu menekan save dan exit setup lalu tekan yes. Nah, setelah muncul menu seperti ini, pada menu ini pada time dan currency format kita ubah menjadi Indonesia. Kemudian kita pilih next dan pilih install now. Nah, saat ini pada menu ini dia meminta untuk produk key atau pengaktifasian Windows ini. Karena kita tidak memiliki produk key, kita pilih saja I don't have a product key. Nah, kemudian pada menu ini di sini kita disuruh pilih kita ingin Windows 10 versi apa, entah itu Home End, Home Single Language Education, dan namun di sini saya akan memilih Windows 10 yang Pro ya. Klik next. Nah,
Kemudian ini ada muncul lagi license terms, kita centang pada I accept the licensee, kemudian kita pilih next. Pada opsi ini kita pilih custom. Nah, di sini adalah kita disuruh pilih where do you want to install Windows, di mana kita ingin menginstal Windows. Di sini kita akan memilih partisi C, tempat Windows kita tersimpan sebelumnya. Setelah kita memilih partisi C, kita klik next. Nah, di sini kita tinggal menunggu file kopian dari flash disk pindah ke hard disk pada laptop atau komputer yang ingin kita install. Nah, pada opsi ini kita memilih negara yang kita tinggali, yaitu Indonesia. Klik yes. Tunggu lagi beberapa saat. Kemudian untuk layout keyboard kita tetap pakai US. Yes. Ini skip. Kemudian tunggu lagi. Nah, jika dia meminta untuk koneksi internet, kita klik saja I don't have internet. Kemudian di sini kita klik yang tulisan continue with limited setup. Nah, secara otomatis laptop akan merestart ulang lagi. Pada sini kita akan memberi nama pada komputer atau laptop kita. Di sini saya kasih nama komputer dengan nama user. Next. Di sini dia minta untuk membuat password, tapi saya tidak ingin memberikan password, jadi klik next saja. Pada bagian ini kita accept. Dan akhirnya proses instalasi pun telah selesai.
Dan inilah tampilan awal saat proses instalasi baru selesai. Ini sangat kosong dan clean. Di sini memang proses instalasi Windows telah selesai. Namun kita harus menginstal driver terlebih dahulu. Ini penting karena mungkin beberapa perangkat tidak dapat berfungsi. Contohnya seperti suara yang tidak dapat muncul, keyboard yang tidak berfungsi, jaringan yang tidak muncul, dan lain-lain. Itulah mengapa kita perlu menginstal driver. Jadi dalam penginstalan driver ada beberapa cara. Cara pertama, kalian dapat menggunakan aplikasi tambahan. Contohnya ialah kalian dapat menggunakan aplikasi Driver Pack Solution. Jadi kalian tinggal perlu menginstal aplikasi Driver Pack Solution ini. Secara otomatis aplikasinya akan scan driver yang kurang pada laptop kalian dan menginstalnya secara otomatis. Kemudian cara kedua yang bisa kalian lakukan untuk menginstal driver adalah mengunduhnya langsung secara manual pada situs resmi sesuai laptop yang kalian gunakan. Contohnya jika kalian menggunakan laptop Asus, kalian pun mengunjungi situs resmi dari Asus dan mendownload driver sesuai tipe laptop atau komputer yang kalian gunakan. Nah, namun sebenarnya Windows dapat mengunduh driver secara otomatis karena pada update Windows sebenarnya dia juga secara otomatis mengupdate juga driver ataupun menginstal driver yang diperlukan. Jadi yang asalkan kita memiliki koneksi internet, sebenarnya Windows itu dapat mengunduh otomatis driver yang diperlukan. Inilah contoh beberapa driver yang kurang seperti ini dan ini. Tahap berikutnya yaitu menginstal software dasar untuk memudahkan kita dalam menggunakan laptop untuk kegiatan sehari-hari. Jadi software yang pertama yang harus kalian install adalah pertama itu ada namanya file compressor. Di sini contoh aplikasi file compressor yaitu WinRAR. Nah, jadi fungsi WinRAR ini adalah untuk mengelola file-file yang berjenis RAR, zip, ISO, dan lain-lain. Jadi aplikasi kedua ialah aplikasi video player. Di sini contohnya VLC yang berfungsi untuk memutar sebuah file berjenis MP4 atau video. Kemudian aplikasi berikutnya yang kalian harus install juga itu ialah aplikasi Office atau aplikasi perkantoran. Paling banyak yang sering orang gunakan biasanya adalah Microsoft Office. Namun itu tidak gratis. Contoh lainnya yang bisa kalian gunakan itu adalah LibreOffice, dan aplikasi LibreOffice ini gratis dan dapat digunakan tanpa bayar. Kemudian aplikasi berikutnya harus kalian install itu ialah aplikasi peramban atau browser, yaitu contohnya seperti Chrome, Firefox, dan lain-lain. Jadi aplikasi Chrome ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengakses situs-situs internet untuk melakukan browsing, seperti untuk membuka YouTube, mencari situs-situs pembelajaran dan lain-lain. Aplikasi berikutnya harus diinstal adalah pembersih. Di sini contohnya ialah CC Cleaner. Jadi aplikasi CC Cleaner ini fungsinya ialah untuk membersihkan file-file tidak penting atau sampah pada laptop atau komputer, dan juga dapat menghilangkan menghapus virus yang terdapat pada komputer. Kemudian aplikasi penting lainnya
PDF Reader. Ada dua contoh aplikasi PDF Reader. Pertama ada Foxes Reader dan selanjutnya ada aplikasi Adobe Reader. Jadi fungsinya aplikasi ini ialah untuk membaca file-file yang bertipe PDF. Tahap akhir dalam penginstalan yaitu aktivasi. Jadi aktivasi ini adalah membuat Windows kita menjadi permanen, sehingga kita dapat menggunakan semua fitur-fitur yang disediakan oleh Windows itu sendiri. Nah, jadi akibat jika kita tidak mengaktifasi Windows, akan muncul logo peringatan di pojok kanan bawah, dan juga beberapa fitur tidak dapat kita akses. Contohnya di sini, misalnya jika kita ingin mengubah background dari tampilan desktop kita tidak dapat mengubahnya jikalau kita belum mengaktifasi terlebih dahulu Windows yang kita gunakan. Di sini dapat terlihat bahwa dia tidak dapat diubah dan ada keterangan you need to activate Windows before you can personalize your PC. Nah, jadi caranya kalian memberi lisensi dari Windows 10. Kalian bisa masuk pada pengaturan, setting, kemudian pada update dan security, kemudian masuk ke pada activation. Nah, di sini tertulis bahwa Windows is not activated, berarti Windows kita belum teraktivasi. Jadi kita dapat membeli terlebih dahulu aktivasinya di situs resmi dari Microsoft Store itu sendiri. Namun sayangnya jika kita membeli dari Microsoft Store itu sendiri, harganya sangat mahal, di sekitaran 4,3 jutaan. Jadi sepertinya saran, jika ingin mengaktifasi bisa kita membelinya pada Shopee yang harganya lebih terjangkau, di sekitaran 100 ribuan ke atas. Nah, lalu jika kita setelah memiliki kode aktivasi, kita dapat kembali pada menu setting activation dan masuk kepada change port OK. Kita klik. Nah, jadi kita masukkan kode yang telah kita dapat pada tabel ini. Nah, setelah kalian memasuki produknya, kalian bisa mengklik next. Secara otomatis Windows kalian telah teraktivasi. Sekian video penjelasan bagaimana cara penginstalan Windows dari tahap paling awal hingga akhir, sehingga Windows itu dapat digunakan dengan semestinya. Sekian dan terima kasih.